Pria itu ingin diam-diam belajar bela diri, jadi dia mulai berlatih dengan tongkat bambu. Namun, dia tidak menyangka bahwa hanya setelah beberapa gerakan, lengannya terluka dan mulai berdarah. Meski begitu, dia menahan rasa sakit dan terus berlatih. Tak lama kemudian, dia menyadari ada yang terlewat. Saat seniornya melatih teknik tangan, dia juga melatih kakinya. Melihat itu, pria tersebut mencoba menggerakkan tangan dan kakinya secara bersamaan. Tetapi kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Beruntung, dia sempat memegang tongkat bambu tepat waktu. Dia melihat bahwa setiap senior mengikatkan tali sapi ke kaki mereka untuk latihan kaki. Maka dia mendapat ide untuk menggunakan potongan bambu untuk mengikat kakinya sendiri. Dengan cara itu, akhirnya dia bisa menyamai yang lain. Namun, saat dia mulai menguasainya, para senior membuat latihannya lebih sulit lagi dengan memperkuat kaki mereka secara lebih intens. Dia segera melepas ikatan bambunya dan mencari dua tongkat bambu yang lebih kuat, lalu meniru gerakan mereka dan melatih kakinya lebih keras lagi. Berkat latihan tanpa henti, kemampuan kakinya meningkat pesat. Kemudian, pria itu melihat area boneka kayu untuk berlatih lebih lanjut. Untuk mempermudah latihan, dia membangun rangka bambu di atas atap genteng. Saat melihat para senior memutar boneka kayu, dia mencoba, tetapi malah terkena pukulan dan hampir jatuh. Di detik terakhir, dia menggunakan refleks cepatnya untuk tetap berdiri. Para senior tidak berhenti, bahkan memutar boneka kayu lebih cepat lagi untuk menyulitkannya. Namun, pria itu tetap tenang, meniru gerakan tangan mereka, dan mampu mengikuti. Dia begitu fokus hingga tidak sadar bahwa sang master telah datang. Karena atap bambu belum selesai, sang master tidak mengizinkannya masuk ke ruang latihan. Pria itu berkata bahwa dia belum menyentuh tanah, jadi secara teknis belum masuk. Master lalu menendang boneka kayu hingga berputar kencang. Pria itu merasa pusing dan hampir jatuh. Kemudian sang master memukulnya lagi, membuatnya terpental ke rangka bambu. Pria itu pun melanjutkan membangun atap bambu. Setelah sang master pergi, dia kembali diam-diam berlatih, mengangkat tongkat bambu untuk mencoba beberapa gerakan. Tiba-tiba, dia melihat seorang senior terluka secara tidak sengaja. Dia begitu terkejut hingga hampir menjatuhkan tongkatnya. Untungnya, semua latihannya telah membuatnya sangat terampil. Beberapa hari kemudian, atap bambu akhirnya selesai. Namun, yang mengejutkannya, sang master mengingkari janjinya dan menolak menerima pria itu sebagai murid, memintanya untuk membongkar bambu dan pulang. Pria itu sangat marah karena sang master telah melanggar janji. Dia memutuskan untuk tidak pergi dan akhirnya bertarung dengan sang master. Kali ini, apapun yang dilakukan sang master, pria itu bisa mengatasinya dengan mudah. Ternyata, sang master sengaja menyuruhnya membangun atap bambu agar dia belajar bela diri secara diam-diam. Kini, pria itu telah menguasai semua tekniknya. Akhirnya dia mengerti mengapa sang master menolak menerimanya sebagai murid resmi. Jika dia menjadi murid resmi dan ingin pergi, dia harus melewati lorong berbahaya yang penuh dengan boneka kayu.